Bismillahirrahmanirrahim. Ma huwal ijtihad wal mujtahid? Al-ijtihad huwa badlul majhudi fi talabil bil maqsud min jihatil istidlal. Apa makna daripada ijtihad, atau apa definisi daripada ijtihad, dan siapa yang disebut dengan mujtahid? Disebutkan di sini makna daripada ijtihad atau tahrif daripada ijtihad ialah badlul majhudi fi talabil hukmil maqsud min jihatil istidlal. Ijtihad itu ialah mengerahkan semua kemampuan berpikir, kemampuan akalnya, kemampuan hatinya, kemampuan tenaganya, lahir maupun batin, untuk menggali hukum yang dimaksudkan dengan cara istidlal. Itu makna daripada ijtihad, bukan hukum yang qat'i. Kalau hukum yang qat'i tidak ada ijtihad di dalamnya, sebab sudah jelas datangnya hukum itu dari Allah Subhanahu wa taala atau dari Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Contoh yang qat'i sebagaimana disebutkan di dalam Al-Qur'an surat Baqarah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian semua berpuasa bulan Ramadan sebagaimana diwajibkannya terhadap kaum-kaum yang sebelum kamu, la'allakum tattaqun, semoga atau supaya kamu menjadi orang-orang yang takwa. Ini menunjukkan bahwa wajibnya puasa bulan Ramadan itu disebutkan di dalam Al-Quran secara pasti. Jadi tidak ada ijtihad ulama di dalamnya bahwa puasa Ramadan itu hukumnya wajib. Jadi diwajibkan atas kalian semua berpuasa di bulan Ramadan. Ini tidak ada ijtihad di dalamnya. Yang terdapat ijtihad di dalamnya itu adalah hukum-hukum yang tidak disebutkan secara jelas di dalam Al-Quran. Contoh seperti kotoran daripada hewan yang bisa dimakan dagingnya, hewan yang halal dimakan dagingnya. Ini di antara ulama mazhab berselisih pendapat. Kalau menurut Imam Syafi'i di dalam kaul yang ashaf mengatakan bahwa kotoran hewan atau kencingnya hewan yang halal dimakan dagingnya itu najis. Tapi kalau menurut imam yang lain, sekalipun dari ashabus Syafi'i, itu ada yang mengatakan bahwa kotorannya hewan yang bisa dimakan dagingnya, yang halal dimakan dagingnya itu tidak najis.
Jadi kotoran hewan yang halal dimakan dagingnya itu tidak najis. Kotorannya maupun kencingnya. Sebagaimana pendapatnya Imam Ahmad bin Hanbal dan Imam Malik. Beliau berdua mengatakan bahwa kotoran hewan yang halal dimakan dagingnya atau kencingnya itu suci. Tapi kalau menurut kebanyakan ashabus Syafi'iyah, menurut kaul yang aksar, itu najis. Ini adalah merupakan bagian daripada ijtihadnya ulama mazhab. Jadi kembali lagi ta'rif daripada ijtihad itu adalah badlul majhud fi talabil hukmil maqsud min jihadil istidlal. Mengerahkan semua kemampuan, mampu ilmunya, kemampuan akalnya, kemampuan hatinya, kemampuan tenaganya, kemampuan di dalam berpikir untuk menggali hukum yang dimaksudkan dengan cara istidlal. Itu makna daripada ijtihad. Seperti contoh-contoh tadi, asal bukan hukum yang qat'i, yang secara pasti disebutkan di dalam Al-Quran. Kalau sudah pasti disebutkan dalam Al-Quran, itu tidak ada ijtihad. Seperti Allah berfirman dalam Al-Quran, wa halallahu al-bai'a wa harrama riba. Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Jadi jual beli hukum aslinya dari Al-Quran itu halal. Terus riba adalah haram. Ini hukum yang pasti jelas dari Al-Quran. Itu adalah makna daripada ijtihad. Adapun makna daripada mujtahid, mujtahid ini adalah merupakan isim fa'il daripada ijtihad. Siapakah mujtahid itu? Mujtahid itu ialah may yahwi ilmal kitab wa wujuha ma'anihi wa ilmas sunnah bituruqiha wa madniha wa wujuha ma'aniha. Adapun mujtahid itu adalah orang yang mampu menghimpun ilmu Al-Quran, menghimpun ilmu Al-Quran, ilmu tafsir, juga mampu menguasai cara-cara mengambil makna daripada Al-Quran, mampu menguasai ilmu hadis dengan berbagai macam caranya mengambil makna daripada hadis, juga memahami dan mampu menguasai, mengetahui tentang sanad-sanadnya hadis, perawi-perawinya hadis. Ini dikatakan mujtahid. Wa yakunu musiban fil qiyas, dan mujtahid itu selalu benar di dalam mengiaskan. Apa yang dimaksud dengan qiyas? Yang dimaksud dengan qiyas itu di dalam kata bahasanya adalah taqdiru syai'in ala mithali syai'in akhar. Menentukan atau mengira-ngirakan sesuatu sesuai dengan contohnya sesuatu yang lain. Kalau disebutkan di dalam ilmu mantiq, makna daripada qiyas itu adalah ma tarakkaba min qadiyataini aw aktsar aw fa aktsar yalzamu li dzatihima qaulun akhar yusamma natijatan. Artinya adalah
makna daripada qiyas itu yang dimaksudkan adalah sesuatu yang tersusun dari dua qadiyah atau lebih banyak. Dari tersusunnya dua qadiyah atau lebih banyak itu menetapkan timbulnya kaul lain yang disebut dengan natijah. Itu adalah qiyas. Dan ulama mujtahid ini selalu benar di dalam qiyasnya itu. Membuat qiyas itu selalu benar. Dan bukan hanya itu, termasuk persyaratannya seorang mujtahid itu adalah aliman bi'urfin nas, mengetahui, paham betul dengan kebiasaan manusia. Sebab kebiasaan manusia itu adalah sesuatu yang bisa memicu adanya hukum. Sebagaimana disebutkan di dalam faedah al-'adah muhakkam. Kebiasaan itu dibuat sesuatu yang memicu terjadinya hukum. Ini yang dimaksud dengan mujtahid. Jadi sudah jelas bahwa orang mujtahid itu bukan orang sembarangan. Harus orang yang sangat mumpuni di dalam segala hal. Paham betul tentang ilmu Al-Quran, paham betul, bahkan harus hafal Al-Quran, harus banyak hafal hadis, bukan 1000-2000 hadis, bukan 100.000, 200.000 hadis, bahkan lebih daripada sekedar itu. Ratusan ribu hadis yang harus dihafal. Jadi tidak sembarangan seorang mujtahid itu. Kalau sekarang dilihat sepertinya tidak ada seorang mujtahid itu. Mujtahid mazhab, apalagi mujtahid mutlak. Jadi seorang mujtahid itu adalah orang yang sangat hebat, sangat mumpuni, sangat tinggi ilmunya, pikirannya, akalnya cerdas, ilmunya tinggi, pahamannya tinggi. Pokoknya mujtahid itu kalau sekarang sepertinya tidak ada. Kenapa? Karena kriteria daripada mujtahid itu adalah orang yang sangat mampu menghimpun ilmu Al-Quran, mengetahui cara-cara mengambil makna Al-Quran, paham betul tentang ilmu tafsir Al-Quran, paham banyak menghafal hadis dari Rasulullah SAW, bukan hanya 1000-2000, bahkan ratusan ribu hadis yang harus dihafal dan sekaligus mengetahui sanad-sanadnya. Ini adalah orang mujtahid. Demikian yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.